Selamat datang siswa-siswi semuanya. Silahkan disimak video pembelajaran ini dengan baik ya. Materi yang pertama yaitu pembukaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan hukum dan rakyat saja tidaklah cukup untuk menjamin keberlangsungan sebuah negara. Diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan secara tertib, adil, dan terorganisir. Untuk itu, dibentuklah lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi dan kewenangan tertentu sesuai kebutuhan negara tersebut. Di Indonesia, keberagaman dan tugas lembaga-lembaga ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang kita kenal dengan UUD 1945. Melalui lembaga-lembaga inilah pemerintahan Indonesia berjalan, melayani rakyat, menjaga keadilan, serta mengatur ketertiban umum demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan bermartabat. Lembaga eksekutif, presiden dan wakil presiden. Salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara adalah lembaga eksekutif. Di Indonesia, presiden memegang peran penting sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden menjadi simbol resmi Indonesia dalam hubungan internasional serta perlindungan konstitusi dan kedaulatan negara. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan, menetapkan kebijakan nasional, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, serta mengeluarkan peraturan pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang memimpin berbagai kementerian. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap 5 tahun, sehingga mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Lembaga Legislatif, DPR dan DPD. Lembaga legislatif bertugas membuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari 2 kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah, DPD. DPR memiliki kekuasaan untuk menyusun undang-undang, menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah. Di samping DPR, ada DPD yang mewakili kepentingan daerah-daerah di seluruh Indonesia. DPD berperan dalam memberikan pertimbangan serta usulan terhadap rancangan undang-undang tertentu, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. Kehadiran kedua lembaga ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi daerah. Selanjutnya ada lembaga yudikatif, MA, MK, dan KY. Apa sih MA, MK, dan KY ini? Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan secara independen. Terdapat 3 lembaga utama dalam pelaksanaan kekuasaan yudikatif di Indonesia, yaitu yang pertama Mahkamah Agung atau MA, yang kedua Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial yaitu KY. Mahkamah Agung berperan sebagai pengadilan tertinggi yang mengadili perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara pada tingkat kasasi, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan pengadilan. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu. Sementara itu, Komisi Yudisial memiliki tugas penting untuk menjaga kehormatan, keseluruhan martabat, serta perilaku hakim di seluruh Indonesia, agar proses peradilan berlangsung dengan adil dan tidak memihak. Yang terakhir adalah penutup. Lembaga-lembaga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tiang penyangga utama tegaknya sistem pemerintahan Indonesia. Masing-masing lembaga memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang demokratis, transparan, adil, dan berwibawa. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas serta pengawasan yang seimbang, penyelenggaraan negara dapat berjalan secara efektif, menghindari penumpukan kekuasaan di satu tangan, dan menjamin perlindungan hak-hak rakyat. Inilah cita-cita luhur yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa dalam semangat Undang-Undang Dasar 1945.